Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Klan Xiao, Xiao Yan. Faksi terkuat dalam Kekaisaran Ma Jia, Sekte Awan Berkabut, telah diwariskan tanpa putus dari satu generasi ke generasi lainnya, menghasilkan sekte tua ini berdiri di puncak Kekaisaran Jia Ma. Jika bukan karena aturan sekte yang melarang perebutan kekuasaan dari seorang kaisar, Mystic Cloud Sekte mungkin akan sepenuhnya mengendalikan seluruh Kekaisaran Jia Ma selama beberapa kali ketika ada perubahan dalam dinasti. Ini juga alasan mengapa keluarga kekaisaran setiap kekaisaran sangat takut pada makhluk besar yang ada di dekatnya. Ketika datang ke generasi keluarga kekaisaran-kekaisaran Ma Jia, mereka akhirnya memiliki kekuatan yang dapat menyebabkan Mystic Cloud Sekte berhenti karena memiliki penjaga Jia Xingtian dan perlindungan dari binatang unik yang misterius. Oleh karena itu, pertempuran yang dialami tentara elit yang dikirim keluarga kekaisaran ke kaki Mystic Cloud Sekte dapat hidup dengan damai. Keluarga kekaisaran telah menempatkan para prajurit di sana selama bertahun-tahun. Niatnya adalah sesuatu yang hampir semua orang sadari dengan jelas. Mereka menjaga terhadap Mystic Cloud Sekte. Dalam menghadapi tindakan seperti itu oleh keluarga kekaisaran, Mystic Cloud Sekte tidak menanggapi terlalu intens. Selain beberapa murid muda dalam sekte yang merasa pahit dan pergi ke camp dan menciptakan masalah pada awalnya, eselon atas sekte tetap diam tentang masalah ini. Ini karena mereka tahu bahwa keluarga kekaisaran tidak dapat mentolerir siapapun yang tidur di samping sofa mereka. Sekte Mystic Cloud sudah terbiasa menerima kecurigaan dari keluarga kekaisaran. Selama Mystic Cloud Sekte tidak runtuh, kekuatan militer di kaki gunung tidak akan pernah berani melakukan gerakan yang mungkin. Tidak satupun dari dinasti kekaisaran Ma Jia yang benar-benar berani menyerang sekte awan berkabut. Ini karena mereka memahami dengan jelas bahwa itu adalah sarang lebah besar. Sebuah pukulan akan menyebabkan langit terbalik. Mystic Cloud Sekte dibangun di atas Mystic Cloud Mountain dan Mystic Cloud Mountain hanya berjarak puluhan kilometer dari ibu kota. Keduanya sangat berdekatan, seperti dua makhluk besar yang saling mengandalkan. Meskipun Xiao Yan sudah menunggu selama 3 tahun sampai hari ini datang, dia tidak menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas. Sebaliknya, dia berjalan dengan kecepatan yang stabil saat dia menuju ke puncak gunung seputih salju menembus awan yang terletak di ujung pandangannya. Dia mengenakan jubah hitam dan membawa penggaris besar, seperti seorang pertapa. Pemuda berjubah hitam itu berjalan perlahan di jalan utama yang tidak terhalang. Penguasa hitam besar di punggungnya sangat menarik perhatian. Dari dalam kereta kuda yang sesekali datang dan pergi di jalan, akan ada tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya. Xiao Yan sepertinya tidak melihat tatapan ini. Langkah kakinya tidak lembut atau berat. Meskipun beban penguasa Xuan berat cukup untuk mengejutkan siapapun yang bersentuhan dengannya, Xiao Yan sudah sangat akrab dengan beratnya setelah bersentuhan dengannya selama 2 tahun. Alhasil, dia tidak sedikit pun tertunda meski bepergian dengan itu. Hanya langkah kaki dangkal yang tersisa di tempat kakinya mendarat, tidak meninggalkan tanda-tanda pemandangan canggung saat itu ketika lubang yang dalam tertinggal di tempat kakinya melangkah. Meninggalkan jejak kaki di setiap langkah, Xiao Yan bergerak dengan kecepatan tetap. Meskipun sosoknya tampak kurus, itu memancarkan ketenangan dan sikap santai yang menyebabkan orang-orang melemparkan pandangannya ke samping. Berjalan dengan hati yang tenang dengan cara ini bukanlah usaha yang sia-sia di pihak Xiao Yan. Ketika dia baru saja meninggalkan gerbang kota, benang Qi-nya masih berulang kali meluap dari dalam tubuhnya karena dia baru saja menerobos ke kelas Dadoushi, menyebabkan pejalan kaki di sekitarnya tanpa sadar menjauh dari Xiao Yan. Qi yang menekan bukanlah sesuatu yang Douze atau mereka yang bahkan bukan Douze bisa tahan. Sejak Xiao Yan mulai berjalan sampai saat ini, Qi-nya, yang meluap keluar dari tubuhnya, sudah mulai masuk ke bagian dalam tubuhnya. Ketika seseorang melihat lagi,
Dia tidak tampak berbeda dari orang biasa selain penguasa besar di belakang punggungnya. Ketika matahari telah menembus batasan cakrawala dan perlahan naik tinggi ke langit, Xiao Yan akhirnya berhenti berjalan. Dia berdiri di lereng dan memandangi kaki gunung besar yang berada di ujung pandangannya. Tenda tentara besar mulai bermunculan di padang rumput. Melalui tenda berwarna putih, Xiao Yan samar-samar bisa melihat beberapa tentara sedang dibor. Memang seperti yang dikatakan orang lain. Keluarga Kekaisaran Jia Ma telah menempatkan pasukan elit di kaki gunung awan berkabut. Xiao Yan menarik pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuruni lereng. Dia mengikuti jalan utama dan perlahan mendekati kaki gunung. Meskipun ini adalah kamp militer dengan pertahanan yang sangat ketat, itu tidak menghalangi pejalan kaki yang ingin mendaki gunung. Oleh karena itu, setelah dilirik secara acak oleh beberapa penjaga yang berdiri di sisi jalan, Xiao Yan dengan mudah mengikuti jalan utama dan mendaki kaki gunung. Saat warna hijau segar mulai muncul di kedua sisi Xiao Yan, suara pasukan yang melakukan latihan berangsur-angsur menghilang dari sisi telinganya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tangga batu hijau, yang mencapai batas penglihatannya, muncul di depannya. Sekilas, itu tampak seperti tangga yang menuju ke surga. Berdiri di bawah, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap tangga batu tua yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Matanya perlahan tertutup. Tampaknya ada deringan pedang yang samar dan lembut yang ditransmisikan dengan jelas dari tepi tangga batu saat itu diam-diam bergema melalui hutan. Itu seperti jam yang berdentang, memabukkan pikiran orang. Keheningan berlangsung beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia dengan lembut menepuk pedang Xuan berat yang tergeletak di punggungnya. Langkah kakinya yang lembut akhirnya mendarat dengan kokoh di tangga batu kuno yang tampak sedikit lembab. Saat ini, dia secara resmi datang untuk perjanjian 3 tahun. Saat langkah kakinya mendarat, Xiao Yan bisa merasakan bahwa jiwanya tampak melepaskan ki yang telah dia tekan selama 3 tahun. 3 tahun lalu, seorang pemuda meninggalkan rumahnya sambil membawa kebencian, penghinaan, dan kemarahan, tampil sembrono dan kekanak-kanakan. Dia memasuki pegunungan dan berkelana ke gurun. Di bawah bilah, darah, dan api, dia seperti kepompong, dengan cepat mengubah dirinya sendiri. 3 tahun telah menghilangkan kelembutannya dan menyaksikan pertumbuhannya. Semua upaya ini karena perjanjian 3 tahun hari ini. Emosi yang tidak diketahui memenuhi dadanya saat langkah kaki Xiao Yan mempertahankan kecepatan yang seragam. Tatapannya menatap langsung ke ujung tangga batu saat dia lewat selangkah demi selangkah. Tampak telah melewati penghalang ruang, tatapannya tertuju ke tubuh wanita muda yang duduk bersila di puncak gunung. Nalan Yanran. Mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Suaranya tenang karena membawa beberapa emosi lain saat nama itu diam-diam keluar dari mulut Xiao Yan. Kabut menyelimuti ujung tangga batu yang panjang. Di belakangnya, ada tanah terbuka yang sangat luas. Seluruh tempat itu sepenuhnya dibangun menggunakan bebatuan besar dengan warna seragam, tampak kuno dan megah. Sebuah monumen batu besar menjulang tinggi berdiri di tengah-tengah tanah terbuka. Di monumen batu, ada catatan nama-nama pemimpin sekte masa lalu dan mereka yang telah melayani sekte dengan baik. Saat seseorang mengamati sekeliling dari tanah terbuka, dia bisa melihat hampir 1000 orang duduk di atas tanah terbuka ini. Orang-orang ini duduk membentuk setengah lingkaran. Tanpa kecuali, semuanya mengenakan jubah berwarna putih bulan. Awan dengan pedang panjang menghantam lengan baju mereka berkibar dengan angin, seperti sesuatu yang hidup, samar-samar memancarkan arti pedang yang lemah. Di tempat tertinggi di tanah terbuka, ada beberapa kursi batu yang menjulang tinggi di dekat tangga yang menyimpang dari yang lain. Saat tangga berangsur-angsur dinaiki, mereka yang duduk umumnya lebih tua. Platform batu tertinggi saat ini kosong tanpa seorang pun di atasnya. Di bawahnya,
Ada lebih dari 10 lelaki tua berjubah putih yang duduk bersila saat mereka menutup mata dan beristirahat. Di permukaan, seseorang tidak dapat melihat keunikan sedikitpun dari orang-orang tua ini, tetapi jubah di tubuh mereka, yang seperti baja yang bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun terlepas dari bagaimana angin bertiup, sudah cukup untuk membuat orang tahu itu orang tua ini bukanlah individu yang sederhana. Di bawah pria tua berjubah putih ini, ada kursi batu yang berdiri sendiri. Seorang wanita yang mengenakan jubah bulan memejamkan mata. Saat angin bertiup lewat, pakaiannya menempel pada sosok cantiknya, memperlihatkan lekuk dan sosok sempurna di bawahnya. Saat fokus seseorang bergeser ke wajah cantik yang tenang dan acuh tak acuh, dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Meskipun hanya ada sekitar 1000 orang yang hadir di atas tanah terbuka, tempat itu sepenuhnya sunyi. Selain desiran angin, tidak ada sedikit pun suara aneh yang keluar. Kadang-kadang, angin kencang yang tenang bertiup melewati tanah terbuka. Segera, mata semua orang melihat jubah putih melayang, seperti awan di langit yang turun. Pemandangan seperti itu benar-benar mengejutkan ketika seseorang meliriknya. Terkadang, suara angin kencang tiba-tiba muncul di udara. Segera, sesosok manusia akan muncul di ujung pohon yang menjulang tinggi. Saat melirik sekilas, orang akan menyadari bahwa sebenarnya ada cukup banyak sosok manusia yang berdiri di atas beberapa pohon besar di sekitar tanah terbuka. Tidak hanya Hai Bodong yang hadir, tapi juga FAMA dan Jia Xingtian. Bahkan Nalan Jia bersama dengan kepala beberapa klan dan generasi termuda mereka seperti M. Yusan yang memiliki konflik dengan Xiao Yan di masa lalu, juga hadir. Tampaknya memang ada cukup banyak orang yang diundang oleh Misty Cloud Sect kali ini. Sosok manusia yang datang tidak sembarangan membuat kebisingan dan memecah suasana tenang dari tanah terbuka. Meskipun beberapa murid Misty Cloud Sekte yang kuat merasakan tamu-tamu yang telah tiba ini, mereka bahkan tidak memiliki reaksi sedikit pun. Mereka hanya duduk bersila di tanah. Tampaknya mereka sudah menerima beberapa pesanan. Berdiri di atas pohon, tatapan Hai Bodong perlahan menyapu alun-alun yang sepi. Wajahnya agak muram. Melihat melalui mata orang kuat seperti dia, seseorang secara alami dapat menemukan beberapa detail yang sulit ditemukan orang lain. Dari indranya, pernapasan hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte benar-benar mengikuti ritme yang sama. Nafas masing-masing memimpin satu sama lain. Jika seseorang pindah kemana-mana, dia akan menerima serangan yang cepat dan kejam seperti badai. Di seluruh tempat ini, 1000 orang ini tampaknya menjadi satu tubuh. Saat mereka menyerang, ribuan dari mereka akan menyerang bersama. Bahkan seorang Du Huang harus menghindari ujung tombak mereka untuk sementara. Mereka benar-benar layak menjadi Misty Cloud Sect. Hai Bodong menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuji sambil mendesah. Seberapa sulit melatih semua murid ini untuk berkoordinasi dengan pemahaman yang begitu dalam? Hai Bodong menoleh dan bertukar pandang dengan FAMA dan Jia Lao. Dia bisa melihat tatapan suram dari dalam mata pihak lain. Jelas, arai besar dari Misty Cloud Sekte juga menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Alun-alun yang luas itu benar-benar sunyi. Waktu perlahan dan dengan tenang berlalu. Matahari besar di langit perlahan naik hingga mencapai puncaknya. Sinar matahari yang hangat turun, menyebar ke seluruh puncak. Pada satu contoh, langkah kaki lembut tiba-tiba dan pelan terdengar dari bawah tangga batu berwarna hijau di luar alun-alun. Suara lembut itu perlahan-lahan ditransmisikan, menyebabkan sedikit perubahan pada napas yang sepenuhnya terintegrasi. Di tanah terbuka, semua murid Misty Cloud Sekte membuka mata mereka. Pandangan mereka tertuju pada tangga batu hijau. Langkah kaki yang tidak ringan atau berat dipancarkan dari tempat itu. Di platform batu, Nalan Yanran juga secara bertahap membuka pupilnya yang cerah. Tatapannya berhenti di tempat.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya yang sudah acuh tak acuh tiba-tiba mulai melompat beberapa kali dengan cara yang tidak teratur. Suara langkah kaki semakin dekat dan jelas. Itu mencapai titik di mana itu menyebabkan beberapa lelaki tua berjubah putih di platform batu membuka mata mereka dan melemparkan pandangan mereka ke tempat yang sama. Dari langit yang jauh, sinar matahari tiba-tiba turun. Itu melewati penutup lapisan awan berkabut dan secara kebetulan bersinar di tangga batu. Di tempat itu, sosok tinggi dan kurus akhirnya mulai perlahan muncul di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pengawasan hampir 1000 pasang mata di tanah terbuka, pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam besar di punggungnya mengangkat kakinya dan menaiki anak tangga terakhir. Tatapan pemuda itu hampa dari suka atau duka saat menyapu alun-alun besar. Akhirnya, itu berhenti pada seorang wanita cantik di atas platform batu yang juga melemparkan sepasang murid yang cerah. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kakinya dan kemudian meletakkannya. Dia mengulangi tindakan yang sama untuk 3 langkah. Hanya suara lembut dan dalam dari langkah kakinya yang mengalir melintasi alun-alun yang sunyi. Begitu 3 anak tangga jatuh, pemuda itu mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan wanita itu dan membuka mulutnya dengan samar. "Klan Xiao, Xiao Yan, silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.